Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, Nak. Kita bertemu kembali dalam materi IPS kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan pengertian pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Perhatikan gambar dan video berikut ini. Gambar dan beberapa cuplikan video berikut ini merupakan contoh dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4, yaitu 1. Rumah tangga keluarga atau konsumen. 2. Rumah tangga perusahaan atau produsen. 3. Rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Kita bahas satu persatu ya. 1. Rumah tangga konsumen atau disingkat dengan RTK. Rumah tangga konsumen atau RTK adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga konsumen atau keluarga terdiri atas 1. Sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. 2. Upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. 3. Bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat, laba atau keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. 1. Sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Secara umum, faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Supaya lebih mengerti tentang faktor-faktor produksi, kita uraikan satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Sebagai contoh, kayu yang merupakan hasil hutan, hasil-hasil pertanian, dan lain sebagainya. Faktor produksi yang kedua adalah modal. Faktor produksi modal tidak selalu berwujud uang. Faktor produksi modal terdiri atas barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Faktor produksi yang ketiga adalah tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah
faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Dan faktor produksi yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Pelaku ekonomi yang selanjutnya yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen, yang disingkat dengan RTP. Rumah tangga perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Rumah tangga perusahaan atau produsen di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Adapun peran rumah tangga perusahaan atau produsen yaitu yang pertama memproduksi barang dan jasa, dan yang kedua sebagai pengguna faktor produksi. Perhatikan hubungan antara rumah tangga keluarga atau konsumen dan rumah tangga perusahaan atau produsen berikut ini. Dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan antara rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK di pasar output atau pasar barang. Perhatikan panahnya ya nak. RTP memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian, sebagai imbalannya, RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan itu berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Selanjutnya, pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Adapun peran dari rumah tangga pemerintah yaitu yang pertama sebagai pengatur atau regulator, yang kedua sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai produsen. Sebagai pengatur atau regulator artinya perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar, dan juga menentukan besarnya pajak. Peran yang kedua yaitu sebagai konsumen. Artinya, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Sebagai contoh, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Oleh karena itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Peran rumah tangga pemerintah yang ketiga yaitu sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang ataupun jasa. Pemerintah Indonesia memiliki rumah tangga produsen berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Contoh, PT Kereta Api Indonesia dan PLN. Pelaku ekonomi yang keempat yaitu rumah tangga luar negeri. Hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi dijual ke masyarakat luar negeri.
Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut dengan ekspor. Dan sebaliknya, dari luar negeri ke dalam negeri yang disebut dengan impor. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contohnya, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan adanya perdagangan internasional, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Jadi, itulah pengertian dan peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.